Selamat datang di Nyerem Serem yang bisa bikin lu merem, zerem. Apa kabar nih kalian semua? Kembali lagi bersama gue, Gina Eros. Biasa dipanggil Geros. Mungkin aja lu yang ngeklik video ini sekarang pengen tahu tentang berita yang lagi diomongin di mana-mana nih, tentang Paris Baguette yang lagi diboykot se-Korea gara-gara ngebagiin roti yang ada daging karyawannya ke orang-orang, guys. Hoax atau tidak? Mari kita bahas. Dan juga nih, ada berita yang serupa tapi beneran gitu dia ngebagiin daging manusia. Penasaran juga kan lu? Tonton ya sampai akhir. Akhir-akhir ini lagi trending pemboikotan toko kue bernama Paris Baguette karena mereka terbukti nyepelekan kecelakaan karyawan dan sengaja nutupin kabar ini rapat-rapat. Pada akhirnya, keluarga dari karyawan yang meninggal ini melaporkan kejadian ini ke polisi dan barulah kasus ini terbuka. Udah rame di Korea, nyampe ke Indonesia, guys. Jadi semua ini berawal di tanggal 15 Oktober kemarin. Seorang karyawan perempuan berumur 23 tahun yang namanya nggak disebutin, kerja shift malam. Dia tuh kerja sendirian dan karyawan ini dipaksa untuk ngehandle mesin mixing saus sendirian, padahal seharusnya mesin ini tuh dalam pengawasan minimal 2 karyawan, guys. Karena desakan pekerjaan ini, jadilah dia nyalain mesin itu sendirian. Nah, mesin ini tuh kayak mesin yang berputar gitu loh, guys. Kayak mixing saus gitu ya. Gue nggak tahu sih tepatnya kayak bagaimana karena dia juga nggak ngasih tahu tepatnya mesin itu seperti apa, guys. Tapi seharusnya mesin yang ada di pabrik itu punya sistem pengamannya tuh kan, guys. Jadi kalau misalnya ada yang masuk bukan saus, harusnya bisa berhenti gitu. Tapi tidak dengan mesin ini. Mesin ini nggak punya pengaman itu, guys. Dan jadinya hal yang menakutkan ini terjadi. Celemek si karyawan ini kecantol di mesin sampai bikin dia keseret masuk ke dalam mesin itu yang masih berputar sampai dia keikutan kegiling. Dengan posisi kayak kebalik gitu loh, guys. Jadi dia kayak kebawa ke belakang gitu. Dan anehnya, gak ada satu karyawan pun yang menyadari hal ini sampai besoknya, guys. Poin pertama yang mau gue highlight dari informasi ini udah pasti nih, SOP pabrik ini yang ngaco banget. Mereka gak aware sama keselamatan para pekerjanya sampai butuh berjam-jam buat nemuin jasad karyawan ini. Gue dulu pernah belajar K3 ya, dan percayalah ngehandle mesin dengan suhu tinggi atau pisau tajam itu harus dengan pengawasan ketat loh. Dan juga pelatihan sebelumnya. Tapi kenyataannya Paris Baguette ini lalai banget. Mentang-mentang shiftnya malam, karyawan cuma sedikit doang yang masuk, tapi masa sih sampai begini? Besoknya, karyawan lain yang nemuin jasad si perempuan malang ini, merekalah justru yang mengangkat jasad temennya ini dari dalam mesin, guys. Kebayang gak loh? Nah, si Paris Baguette ini bukannya ngusut tuntas kasus ini dan minta maaf gitu ya. Dia malah maksa para karyawan lain untuk tutup mulut dan lanjut bekerja. Bahkan sebelum potongan badan temennya ini nih selesai dibersihin dari mesin itu. Seorang karyawan bahkan sampai ngeliat potongan badan temannya diambilin dari mesin itu di hadapan matanya. Gila, gimana gak trauma? Udah gitu, mesin yang jadi TKP ini cuma ditutupin kain putih doang. Dan pas pemakaman si karyawan, perusahaan malah kayak ngebagiin roti gratis ke keluarga yang berduka sebagai tanda bela sungkawa. Dan disinilah gosip miring muncul kalau Paris Baguette sengaja jual roti yang di dalamnya itu masih ada kepingan badan karyawannya. Diboikotlah Paris Baguette ini karena semua orang kesel dengan cara penanganan kasus ini yang dinilai kayak semena-mena banget. Yang padahal ternyata roti itu gak ada isi daging manusia kok, tenang aja gitu katanya gitu, guys. Jadi beritanya itu hoax. Tapi guys, di dunia kita yang memang sudah kejam nih, ada cerita asli kasus penjualan makanan yang isinya daging manusia. Ini pernah terjadi di Rusia beberapa tahun lalu. Ada pasangan suami istri kanibal yang sengaja bagiin daging manusia dalam kaleng acar ke orang-orang. Pasangan ini bernama Dmitry Bakseev yang saat itu berumur 35 tahun dan istrinya Natalia yang 7 tahun lebih muda.
Dimitri cuma kerja sebagai tukang, sedangkan Natalie kerja sebagai perawat di Departemen Sekolah Penerbangan Militer Tinggi Krasnodar di Rusia. Nah, mereka ini tinggal di asrama yang disediain oleh kantornya Natalie. Mereka dijuluki sebagai pasangan antisosial guys, saking tertutupnya. Awal mulanya pada Selasa 26 September 2017, polisi ngegerebek rumah Dimitri setelah dapat laporan di tanggal 11-nya dari seorang pekerja konstruksi bernama Roman yang tanpa sengaja mungut HP-nya Dimitri di jalan. Roman yang pengen ngembalin HP itu nyempetin buka-buka galerinya tuh guys. Bertujuan untuk tahu nih siapa sih yang punya HP ini, pengen dibalikin gitu. Tapi bukannya nemu info pemiliknya, dia malah ngeliat foto-foto selfie Dimitri dengan istrinya bareng kepala di atas piring yang udah dihias sama jeruk. Juga ada foto Dimitri yang lagi masukin pergelangan tangan manusia tuh ya ke mulutnya. Gile. Roman udah gak bisa positive thinking lagi nih karena ngelihat galeri HP-nya yang penuh foto gak jelas dan tidak normal gitu. Nah, si Dimitri ini sempet guys sebelumnya nyamperin tuh pekerja buat nanya apakah dia ngelihat HP yang jatuh di sekitar sini. Pinternya si Roman ini bohong kalau dia gak ngelihat HP apapun. Setelah dia ngeliat tuh galeri isinya begitu gitu. Sehabis bohong dia langsung ngasih HP itu ke polisi guys buat diusut tuntas nih. Butuh beberapa hari buat polisi mastiin siapa pemilik HP itu. Setelah dilacak nih SIM card dan lain-lain nih, sinyal menunjukkan pemilik HP-nya tinggal di asrama militer dan terbukti milik Dimitri. Awal-awal si Dimitri ini ngeles kalau ini emang HP dan fotonya, tapi bukan dia yang ngesle jasad-jasad itu guys. Secara gak langsung dia udah ngaku nih kalau itu badan manusia beneran gitu. Dia bilang kalau dia nemuin jasad itu di jalan dan akhirnya dibawa pulang. Tapi polisi ini gak serta-merta percaya dong. Mereka pun geledah rumah Dimitri dan nemuin banyak hal yang bikin jantungan. Polisi nemu ember berisi darah dan zat lain yang gak diketahui pasti apa isinya guys. Rumah milik Natalie ini juga bau amis banget dan berantakan. Ini ada video rumahnya sih, kalian lihat sendiri deh. Juga ada susunan wig yang secara random ada di atas laci, pisau ada di mana-mana, sampai pas digeledah lebih lanjut, kulkas mereka berisi lebih dari setengah lusin bagian tubuh manusia. Daging-daging manusia yang udah dikalengin. 19 sampel kulit manusia juga ada tuh. Dan yang lebih gilanya lagi, sebuah buku resep yang ditulis tangan sama Natalie tentang cara memasak manusia. Sinting. Dimitri pun langsung ditahan karena terbukti menyimpan tubuh manusia di rumahnya. Dan yang lebih gilanya, mereka sebenarnya udah ngejalanin hidup sebagai kanibal sejak tahun 99 guys, tanpa ketahuan. Dengan perkiraannya nih, mereka udah ngeslay 30 orang yang nyaris semuanya adalah perempuan. Korban terakhir mereka bernama Elena yang ternyata tinggalnya gak jauh dari rumah mereka guys. Pada tanggal 8 September 2017, Elena diundang tuh sama pasangan suami istri ini untuk minum-minum di rumahnya mereka. Party gitu. Nah, selama acara ini terjadilah pertengkaran sengit antara Natalie dengan Elena guys. Gak mau kalah, Natalie pun nyuruh suaminya buat ngesle Elena dengan cara ditusuk-tusuk dan akhirnya diturutin. Ya Elena yang udah gak berdaya akhirnya meninggoy dong guys. Pasangan ini langsung beraksi guys dengan cara memotong-motong sampai kecil-kecil itu. Sebagian dibuang ke semak-semak yang ada di sekitar asrama. Sementara sisanya mereka simpen untuk stok makanan.
Nah, setelah polisi mencocokkan DNA dari semua potongan badan yang ditemukan di rumah Natalie, polisi berhasil nemuin fakta kalau semua badan itu berasal dari satu orang aja, guys. Yup, si Natalie. Meskipun pengakuan pasangan ini mengatakan udah makan lebih dari 30 orang, polisi nggak menemukan bukti kalau mereka menghabisi orang-orang ini, guys. Jadi selama kasus ini diselidiki, Natalie sempat nge-spill kalau mereka sebenarnya bertugas bukan untuk nge-slay korban-korban ini. Tapi mereka sebenarnya cuma menampung daging-daging manusia yang mereka dapetin dari orang lain. Karena info ini, polisi menduga adanya komplotan kanibal di kota Krasnodar. Sampai saat ini hal ini belum terpecahkan sama sekali, guys. Ada banyak kabar simpang siur soal kasus ini. Mulai dari info kalau pasangan ini menjual daging manusia yang mereka dapetin di kantin tempat si Natalie kerja. Terus juga ada para tetangga curiga nih kalau selama ini pie yang suka Natalie kasih ke mereka terbuat dari potongan daging manusia. Karena rasanya beda, guys. Bukan kayak daging babi, bukan kayak daging sapi katanya. Tapi dugaan ini berhasil dibantah oleh polisi sekitar. Karena info-info ini sebatas dugaan aja, nggak ada bukti nyatanya gitu. Sedangkan satu-satunya kabar yang benar adalah pasangan ini memang suka ngolah daging manusia. Tangkapan mereka jadi pickle alias acar gitu, guys, yang disimpan di dalam toples. Sejauh ini sih untuk konsumsi mereka aja pribadi gitu. Nggak tahu lagi deh kalau disuguhin juga tuh ke tamu-tamu yang ada di rumah mereka. Tapi kayaknya nggak ada orang yang mau datang ke rumah mereka karena rumahnya tuh sebau itu kan, dan seberantakan itu. Nah, pas gue gali lagi kisah hidup mereka, khususnya Dimitri nih, gue nemu kalau dia lahir di Siberia dan seorang yatim, guys, yang akhirnya diadopsi sama pasangan yang emang gak punya anak. Dimitri dibesarin sama kedua orang tua angkatnya, tapi entah mengapa kelakuan Dimitri ini makin-makin gitu, guys. Dia jadi gak terkontrol setelah ibunya meninggal karena kanker. Habis ibunya meninggoy, bapaknya gak kuat nih ngehadepin Dimitri yang demen banget nyuri dan bakar rumah. Gue pernah baca nih kaitannya bocil-bocil kalau yang demen bakar-bakar gitu biasanya psikopat. Jadi dugaannya si Dimitri ini emang lahir punya kecenderungan suka bertingkah kasar. Gak butuh waktu lama buat si bapak angkatnya ini untuk ngusir Dimitri keluar, guys, dari rumahnya. Setelah nyaris bikin dia jadi dendeng sapi alias kebakar di dalam rumahnya sendiri. Sehabis itu Dimitri pun tinggal di jalanan. Sebelum akhirnya ketemu Natalie yang seorang janda. Masih belum diketahui hal apa yang mengawali mereka mulai demen makanin manusia nih sampai sekarang pun. Walau mereka mendapatkan kecaman publik, tapi hukuman mereka ternyata cuma sebentar loh, guys. Di Februari tahun 2019 lalu, Natalie resmi dijatuhi hukuman 10 tahun doang. Dan segala permintaan aju bandingnya itu ditolak, guys. Tapi segitu aja udah ringan loh. Sedangkan bapak suaminya tuh si Dimitri, dia dijatuhi hukuman penjara 12 tahun doang, guys. Dan sayangnya, dia meninggoy setahun setelahnya tepat di tanggal 16 Februari 2020. Karena penyakit diabetes yang gak diobatin. Sayangnya nih, pengusutan dan detail kasus ini itu sulit banget didapetin di internet, guys. Kepolisian sana itu menutupi kayaknya ya. Gak menyebarkan informasi-informasinya ke publik. Dan juga sebenarnya masih banyak tanda-tanda yang belum terpecahkan. Yang pertama, kenapa pasangan ini cuma terbukti nge-slay satu orang doang, guys. Padahal udah jelas-jelas dia ngaku dia udah nge-slay dan makan 30 orang lebih. Yang kedua, kenapa polisi sekitar tidak mengusut tuntas nih ya tentang isu kanibalisme di kota tersebut? Ini sih dua hal yang bikin gue greget parah. Kalian punya teori nggak tentang kasus ini? Kalau punya, komen ya, gue pengen tahu. Nah, udah segitu aja guys cerita yang pengen gue bahas di episode kali ini. Fix banget cerita ini bikin gue susah tidur. Karena manusia kayak gini beneran ada di bumi gitu, guys. Dan hidup bareng-bareng sama kita, menghirup udara yang sama kita. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, komen part mana yang bikin kalian merinding atau kayak mind blowing, kayak wah gila banget. Dan jangan lupa subscribe ke channel gue supaya gue makin semangat nih bikin video untuk kalian. Juga biar kalian gak ketinggalan informasi-informasi terbaru nih. Langsung aja klik loncengnya ya guys, biar dapat notif langsung klik langsung tonton. Ya udah guys, segini dulu ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye bye.
Subscribe dan nyalain notifikasi buat dapetin konten horor lainnya. Juga like and share video ini ke teman kalian yang bukan penakut. Cek TikTok dan IG gue di sini ya. Nggak merinding, nggak seru.